Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para penggemar sepak bola? Kembali lagi di channel saya, yang tentunya membawa kabar-kabar terbaru tentang sepak bola. Ikuti terus beritanya dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa tonton sampai akhir biar gak ada salah pahaman. Dan yang belum subscribe wajib subscribe. Yang udah subscribe terima kasih sudah dukung channel ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menonton. Surya.co.id, update terbaru berita Persebaya populer hari ini, Senin tanggal 7 Februari tahun 2022, masih seputar kekalahan Bajul Ijo atas Persipura Jayapura. Diketahui, hasil skor Persebaya vs Persipura Jayapura berakhir 0-2, dengan kekalahan di pihak Bajul Ijo. Striker senior Persebaya Surabaya, Samsul Arif Munif menyebut kekalahan timnya di laga ini karena beberapa faktor. Pelatih Persipura Jayapura, Angel Alfredo Vera, menyebut ada banyak faktor yang membuat timnya bisa kandaskan Persebaya Surabaya. 1. Samsul Arif Munif ungkap dua faktor penyebab kekalahan. Persebaya Surabaya harus kalah 0-2 dari Persipura Jayapura di Stadion Igusti Ngurah Rai, Bali, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 malam, laga pekan 23 Liga 1 2021/2022. Kedua gol Persipura diciptakan oleh Yeven Bohashvili menit 54 dan 67. Striker senior Persebaya, Samsul Arif Munif menyebut kekalahan timnya di laga ini karena beberapa faktor. Di antaranya, tidak hadirnya pelatih kepala, Aji Santoso yang absen mendampingi tim di pinggir lapangan karena dinyatakan positif COVID-19. Pada laga ini, Persebaya didampingi asisten pelatih, Mustaqim. Saya pikir kalau absennya Coach Aji pasti, dia bagian penting untuk tim ini, nahkoda tim ini, pasti pengaruhnya cukup besar untuk mental pemain, ungkap Samsul Arif seusai laga. Striker asal Bojonegoro itu menegaskan bahwa pemain sudah memberikan paling maksimal. Faktor kedua, mungkin karena di babak kedua kami sedikit ada beberapa pemain jarang main dan stamina juga mental mereka belum siap, akhirnya gak seberapa maksimal, jelas Samsul Arif. Mereka mungkin belum punya strong mentality untuk menghadapi pertandingan besar seperti Liga 1, tambahnya. Persebaya di laga ini menurunkan sejumlah pemain muda yang minim pengalaman. Hal ini akibat banyak pemain kunci Persebaya yang dinyatakan positif COVID-19. Bahkan belum pernah merasakan pertandingan Liga 3, seperti Diki Kurniawan juga Rui Arianto dan Widi Syarif, dua pemain yang menjalani debut bersama Persebaya musim ini. Seperti Coach Mustaqim bilang, mungkin ada beberapa faktor di luar teknis. Tapi yang jelas semua dari klub maupun federasi dan PT LIB segera ada solusi karena ini menyangkut keselamatan pemain dan seluruh elemen sepak bola dan saya pikir ke depan harus cepat ada jalan keluar, pungkasnya. Kekalahan ini mengharuskan Persebaya terlempar ke posisi 5 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan raihan 43 poin. 2. Alfredo Vera ungkap 3 faktor kemenangan. Pelatih Persipura Jayapura, Angel Alfredo Vera, menyebut ada banyak faktor yang membuat timnya bisa kandaskan Persebaya. Satu di antaranya adalah daya juang maksimal pemain sepanjang laga. Pasalnya, ia tidak menyangkal bahwa awal babak pertama timnya bermain di bawah tekanan lawan. Tapi setelah itu kami kuasai pertandingan. Ada beberapa kesempatan juga di babak pertama untuk cetak gol tapi belum bisa, ungkap Angel Alfredo Vera seusai laga. Babak kedua, tetap sama pertandingan, kami punya berapa kesempatan. Akhirnya kami bisa buka skor dan dapat 3 poin, sangat bagus buat kami, tambahnya. Pelatih asal Argentina itu juga menyebut faktor lainnya adalah dampak dari tergerusnya kekuatan Persebaya akibat sejumlah pemain kunci absen.
seperti Arif Satria, Ricky Kambuaya, M. Alwi Slamet, Taisei Marukawa, dan Bruno Moreira. Akibatnya, Persebaya menurunkan sejumlah pemain muda minim pengalaman. Bahkan belum merasakan laga sekelas Liga 3, seperti Diki Kurniawan juga Ruli Arianto dan Widi Syarif, dua pemain yang menjalani debut bersama Persebaya musim ini. Pasti mereka ada kekurangan karena mereka punya pemain-pemain andalan hari ini tidak bisa main. Tapi bukan saya yang bikin peraturan. Saya tidak fokus pada nama-nama pemain lawan, cuma fokus untuk bawa strategi tim saya, jelas Angel Alfredo Vera. Apa yang terjadi di tim lain, saya tidak bisa bicara apa-apa, tambahnya. Ia juga menegaskan faktor berikutnya adalah buah kerja sama tim. Saya tidak fokus pada satu pemain, kami fokus dengan tim, kerja untuk tim dan bantu dengan yang mereka bisa, tegasnya. Alfredo Vera juga menyangkal kemenangan di laga ini berkat keberuntungan, karena sejatinya semua gol yang terjadi melalui proses yang sudah dilatih. Semua tim bisa punya keberuntungan, kami cari kesempatan untuk bisa cetak gol, bukan asal juga, ada seberapa peluang yang tidak bagus, tapi kiper mereka juga bagus, tegasnya. Skor Persebaya vs Persipura. Gempuran Bajul Ijo belum berbuah gol, sementara imbang 0-0. Ia juga menegaskan faktor berikutnya adalah buah kerja sama tim. Saya tidak fokus pada satu pemain, kami fokus dengan tim, kerja untuk tim dan bantu dengan yang mereka bisa, tegasnya. Alfredo Vera juga menyangkal kemenangan di laga ini berkat keberuntungan, karena sejatinya semua gol yang terjadi melalui proses yang sudah dilatih. Semua tim bisa punya keberuntungan, kami cari kesempatan untuk bisa cetak gol, bukan asal juga, ada seberapa peluang yang tidak bagus, tapi kiper mereka juga bagus, tegasnya. Mantan pelatih Persebaya itu menyambut baik kemenangan ini, apalagi kemenangan pertama Persipura di kompetisi musim ini dengan catatan clean sheet. Berkat tambahan 3 poin, Persipura keluar dari zona degradasi dengan bekal 21 poin, menggeser Persela Lamongan. Apalagi Persipura sejatinya menyimpan satu lagi karena laga hadapi Madura United ditunda. Bagus, karena kami bisa cetak 2 gol dan tidak ada kemasukan juga, bagus untuk kami tambah gol, pungkasnya. 3. Persebaya minta evaluasi tes PCR Liga 1 2021. Manajemen Persebaya menyampaikan kronologi upaya tes PCR mandiri yang hasilnya negatif. Padahal sebelumnya, hasil tes PCR PT LIB terhadap 5 pemain Persebaya dinyatakan positif. Temuan ini berpengaruh besar terhadap hasil laga yang mengharuskan Persebaya kalah 0-2 dari Persipura Jayapura di Stadion Igusti Ngurah Rai, Bali, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022, malam, laga pekan 23 Liga 1 2021/2022. Sekretaris Persebaya, Ram Surahman, menjelaskan kronologi tes PCR mandiri yang dilakukan pihaknya. Disampaikan Ram, Persebaya menggelar tes PCR mandiri untuk para pemain sebelum pertandingan lawan Persipura Jayapura, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Hasilnya, 2 pemain asing Persebaya Bruno Moreira dan Taisei Marukawa negatif COVID-19. Hasil tes dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bali Jimbaran pada Minggu, pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Hasil yang sama juga didapat pada tes PCR Arif Satria dan Ricky Kambuaya. Keempat pemain ini tidak bisa tampil pada pertandingan Persebaya vs Persipura, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 karena hasil tes PCR yang dilakukan LIB, mereka dinyatakan positif. Berikut kronologi lengkap tes COVID-19 yang dilakukan Persebaya. Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022 Persebaya lakukan tes PCR mandiri pada seluruh pemain dan ofisial. Hasilnya, 3 pemain dinyatakan positif, yakni Samsul Arif, M. Hidayat dan Satria Tama.
Tes dilakukan di Laboratorium Klinik DIA GNOS, di mana hasil tes masuk aplikasi Peduli Lindungi. 1. Tanggal 5 Februari tahun 2002, Persebaya lakukan tes PCR yang difasilitasi PT Liga Indonesia Baru (LIB) pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hasil tes diterima Persebaya pada Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hasil tes PCR ini dijadikan dasar LIB melarang pemain yang positif tampil di pertandingan lawan Persipura. Nama Bruno Moreira, Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya, Alwi Slamet dan Arif Satria turut dinyatakan positif. Sedang Samsul, Satria Tama dan M. Hidayat yang pada tes PCR mandiri, Jumat 4/2, yang positif, hasil LIB dinyatakan negatif. Hasil tes dikeluarkan RS Umum Bali Jimbaran Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Menyusul keluar hasil tes PCR dari LIB, Persebaya melakukan tes mandiri. Tes usap dilakukan pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Hasil tes diterima Persebaya hari itu juga pada pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Hasilnya, Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Arif Satria, Alwi Slamet dan Ricky Kambuaya dinyatakan negatif. Hasil tes dikeluarkan RS Umum Bali Jimbaran, sama seperti LIB. Hasil tes mandiri ini masuk di aplikasi Peduli Lindungi. Atas hasil tes PCR yang berbeda tersebut, berikut beberapa sikap Persebaya. Meminta LIB untuk melakukan evaluasi proses tes PCR COVID-19. Klub diberi kebebasan atau pilihan melakukan tes PCR mandiri yang hasilnya sah dan diakui sebagai dasar untuk menentukan pemain bisa bermain dan ofisial bisa masuk ke area stadion pertandingan. LIB bisa menunjuk rumah sakit atau laboratorium yang kredibel sebagai rujukan dilakukannya tes PCR mandiri. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.